Syiah itu aliran sesat apa aliran benar? Sesat kan? Udah. Saya tanya, Wahabi itu aliran sesat apa aliran benar? Sesat. Dua-duanya itu sesat. Udah. Saya ikut Maulid, berarti saya ngikut Syiah. Nah, lalu Wahabi komen, Maulid itu pertama kali pelakunya adalah Syiah. Maka jangan. Begitu saya jangan, saya ikut fatwa Wahabi sesat apa enggak? Sesat. Jadi saya ngikut mana ini? Ngikut Maulid, ngikut Syiah, anti Maulid, ngikut Wahabi. Jadi harus bagaimana saya ini? Makanya Wahabi jangan ikut, Syiah jangan ikut. Saya bikin Maulid bukan karena ngikut Syiah, karena Syiah sesat. Saya juga bukan ikut Wahabi, karena Wahabi sesat. Lalu kalau begitu saya ikut siapa, kan gitu orang nanya. Ustaz ikut siapa? Ya ikut Rasul lah. Ikut Rasul. Orang nanya, Ustaz kalau ikut Rasul, yang Ustaz ikut apanya? Yang pertama dalil, yang kedua cara. Ada orang pakai dalil Nabi, tapi bukan pakai cara Nabi. Kita bikin contoh. Dia benar pakai dalil Nabi. Cuman caranya melotot gini kayak mau makan orang. Apa ada nggak Nabi ngajarkan cara itu? Nggak ada. Maka kita dua pakai dalil Nabi dan cara. Bagaimana cara Nabi itu? Waktu Nabi bertemu dengan orang Yahudi di Madinah, puasa Asyura. Yang puasa siapa? Yahudi. Kalau Syiah masih ada Islamnya apa enggak? Kalau Wahabi masih ada Islamnya apa enggak? Kalau Yahudi? Enggak ada. Nabi bertemu dengan Yahudi, puasa 10 Muharram. Nabi nanya apa enggak? Nanya, Yahudi, kenapa kau puasa 10 Muharram, kan gitu. Untuk apa Nabi nanya? Karena perlu penjelasan. Jadi Nabi itu cara dakwahnya begitu. Terhadap Yahudi Nabi tanya. Terus dijelaskan oleh Yahudi, kami puasa Asyura, alasannya apa? Nabi kami dulu Musa, Rasul kami puasa 10 Muharram. Sebab puasanya apa, kan gitu. Karena Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun di 10 Muharram. Ya, Fir'aun ditenggelamkan 10 Muharram. Dah. Maka Nabi Musa mengenang tahun keselamatannya itu. Kalau bahasa kita tahun itu apa? Haulnya. Nabi Musa bikin haulnya. Itu ajaran untuk siapa? Yahudi. Maka kami siapa? Yahudi. Melaksanakan puasa itu. Dah. Apa kata Nabi? Kalau itu alasan kalian, alasan kan? Kami yang pantas melakukannya. Nabi tidak berpatok pada orangnya, tetapi Nabi berpatok pada alasannya. Nah, Syiah bikin maulid, alasannya apa? Wahabi melarang maulid, alasannya apa? Alasannya ini yang kita adu. Mana yang kuat? Kuat yang Wahabi atau kuat yang Syiah? Dalam hal ini. Kan gitu. Apa alasan Wahabi? Karena Nabi tak bikin. Kan nampak dungunya. Macam mana kita mau ngambil alasan dia? Orang dungu. Hah? Jenggotnya yang panjang. Awak punya jenggot? Bukan?
Dungunya dungu. Nah, maka kalau ulama pembuat maulid, alasannya apa? Di alasannya, bukan di orangnya. Ajaran siapa itu yang ngajarkan alasannya itu? Nabi. Nah, Wahabi make ajaran Nabi ini apa enggak? Enggak. Ajaran brutal. Cocok memang ditonjok muam mukanya itu. Begitu. Ajaran brutal. Kalau Nabi alasannya, sahabat tidak pernah melaksanakan sholat yang tidak pernah dicontohkan oleh siapapun, yaitu membaca qul huwallahu ahad. Sehingga yang lain komplit. Nabi panggil, Nabi nanya alasannya apa? Kenapa kau membaca qul huwallah? Alasannya. Wahabi kayaknya nggak ada pakai alasan lagi, ala pokoknya gitu kan. Pokok. Iya. Jadi yang ikuti ajaran Nabi siapa ini? Di Wahabi awak nggak dapat di sini. Nggak dapat. Nah, maka ini pun alasannya. Nah, kenapa kita bikin maulid hari kelahirannya? Karena alasannya Nabi menghormati hari kelahirannya. Dalilnya puasa hari Senin. Waktu ditanya kenapa puasa hari Senin, Nabi bilang ini hari lahirku. Berarti Nabi mengistimewakan hari lahirnya. Alasan apa enggak? Itulah alasan kita bikin maulid. Udah. Kenapa bikin ceramah kan gitu? Alasan perlu enggak? Alasan wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Itu alasannya. Semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ya Muhammad. Tujuannya apa? Agar hati Nabi teguh, kan gitu. Teguh enggak hati Nabi? Bagaimana, siapa yang neguhkan? Bagaimana cara Allah? Dikisahkan. Kan gitu. Umat ini teguh nggak hati kepada Nabi? Enggak. Kenapa? Karena nggak dikisahkan. Maka ulama membuat maulid supaya dikisahkan agar hati teguh. Sahabat bikin nggak? Enggak. Untuk apa sahabat bikin? Karena hatinya sudah teguh. Untuk apa sahabat bikin? Toh hari-harinya bersama Nabi. Tabi'in bikin nggak? Untuk apa? Orang memang zaman-zaman teguh. Mereka nggak bikin maulid, sejarah Nabi mereka hafal. Awak aja ngambil sejarah dari tabi'in kok. Awak ngambil sejarah dari tabi'in. Awak ngambil sejarah dari ulama mutaqaddimin. Untuk apa lagi zaman itu bikin maulid? Sejarah aja awak ambil dari dia. Nah, zaman sekarang ini bagaimana? Zaman sekarang. Maka perlu dikisahkan. Kenapa momennya maulid? Ya karena ada cerita-cerita Nabi di hari kelahiran Nabi. Cocok nggak? Kecuali misalnya cerita-cerita Jokowi misalnya kan di hari kelahiran Nabi. Ya kan nggak sinkron. Ya kan? Nah, makanya saya kalau maulid itu fokusnya saya cerita Nabi. Nggak usah bikin cerita-cerita Jokowi. Nggak usah, cerita Nabi aja udah. Fokusnya itu. Cuman kadang-kadang umat ini pun memang bingung awak. Maulid-maulid Nabi, yang dengar umat Nabi, awak ceramah tentang Nabi, nggak ada nyambung, tidur ya. Terus awak balik cerita babi, baru melek. Terus awak bertanya-tanya, ini yang hadir nih. Gitu lah itu. Jelas ya? Nggak terang nggak jawaban saya ini? Itu khusus menjawab pertanyaan yang tadi. Ya, masalah yang lain kita bikin video yang lain. Ya. Wallahu a'lam.